Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di video pembelajaran tentang perawatan gedung. Di sini saya akan mengajari atau menjelaskan materi tentang perawatan lantai pada mata pelajaran perawatan gedung. Jadi kita di sini belajar bagaimana saja sih pemeliharaan dan perawatan pada jenis-jenis lantai dan kita akan membahas 8 lantai pada pertemuan kali ini. Oke, kita masuk ke materi ya. Kita di sini ada PowerPoint tentang perawatan lantai. Oke, kita mulai. Nah, apakah kalian pernah melihat video atau benda pada video ini? Ya, jadi mesin itu diberikan apa itu namanya buffing pad. Ini kegiatan proses poles ya, untuk gunanya untuk membersihkan. Ini yang dibersihkan itu lantai keramik. Ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada video kali ini, jadi diberikan penjelasan tentang beberapa jenis lantai dan perawatan lantai. Nah, diharapkan kalian dapat memahami materi dan menjelaskan dengan tepat. Oke. Nah, di sini ada mengapa sih lantai itu harus ada perawatannya gitu. Nggak hanya kita nih manusia ada skincare-nya, ada perawatannya, ada self love-nya, self care-nya gitu. Nah, lantai pun ada perawatannya. Kita harus tahu dulu, lantai itu adalah tempat di mana penghuni suatu gedung atau bangunan tersebut berpijak. Ya. Bukan hanya manusia, beberapa benda yang ada dalam bangunan tersebut ada yang perlu diletakkan di atas lantai, seperti meja, lemari. Jarang saya melihat meja makan gantung, kecuali kalau memang konsepnya dia pakai siku di tembok gitu kan. Nah, tapi kalau meja makan kan rata-rata lah kulkas, terus lemari itu pasti dia berpijak pada lantai. Nah, oke, perawatan dan pembersihan lantai ini dilakukan agar kotoran atau objek-objek lain yang menempel pada lantai itu tidak menodai atau bahkan merusak lantai tersebut. Jadi kotoran itu tuh nggak hanya sekedar membuat tampilan lantai itu menjadi kotor atau menjadi jelek atau menjadi tidak estetik, tapi bisa juga merusak unsur dari lantai tersebut, bisa merusak lantainya sendiri gitu. Kalau misalkan apa ya contohnya itu ada noda noda-noda yang kimia yang keras gitu. Kalau tidak segera dibersihkan di lantai, lantai itu mungkin bisa mengeropos atau berkurang warnanya. Misalkan pada lantai vinil ada noda minyak. Minyak itu nanti bisa membuat licin dan membuat rekatan lantai vinil pada alasnya, pada plat di bawahnya itu tidak maksimal. Seperti itu. Jadi kotoran yang menempel pada lantai tidak hanya mengotori atau jadi membuat berantakan, tetapi juga bisa merusak lantainya sendiri. Seperti itu. Oke. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 8 jenis lantai. Yang pertama itu ada lantai keramik, ada lantai granit, ada lantai marmer, lantai teraso, lantai beton, lantai paving, lantai vinyl, dan lantai kayu atau parket. Nah, di sini pada video pembelajaran kali ini juga saya menggunakan alat bantuan untuk menjelaskan ke kalian berupa kartu interaktif ya. Nah, ini ada seperti contohnya kartu interaktif seperti ini. Nah, lantai granit dan marmer ini tuh dia hampir-hampir mirip bahannya dan kuatannya, tapi beda di tampilannya. Kalau lantai keramik itu, nih, dia warnanya ini ya, kelihatan ya, warnanya putih. Tapi kalau lantai granit, dia warnanya hitam. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Pertama kita harus tahu dulu.
Apa sih lantai keramik itu? Lantai yang pertama ya. Lantai keramik ini adalah jenis lantai yang terbuat dari tanah liat yang dibakar pada suhu tinggi. Kemudian dilapisi dengan glasir, itu ada contoh gambarnya di glasir ya. Atau dibiarkan juga tanpa glasir bisa, tapi keseringan dia diberikan glasir. Nah, keramik ini sering digunakan sebagai penutup lantai karena daya tahan yang tinggi, mudah dibersihkan, serta tersedia dalam berbagai warna, pola, dan tekstur. Jadi lantai ini lantai yang paling banyak digunakan ya di ya khususnya di Indonesia itu rumah-rumah konvensional, kelas pada sekolah, ruangan-ruangan tuh banyak menggunakan lantai keramik karena juga dia harganya yang lumayan terjangkau dan pilihan warnanya yang banyak. Nah, kelebihan dan kekurangannya nih. Kalau keramik ini dia pertama tahan lama dan mudah dibersihkan. Dia tahan lama ini juga bersifat relatif ya, tergantung dari bagaimana kita merawat lantai tersebut. Lalu ada tersedia dalam berbagai motif dan warna, tahan panas dan api, dan tahan air. Tapi bukan berarti tahan kelembapan seperti itu. Nah, kekurangannya ini dia dingin saat diinjak. Dan ini juga kekurangan yang dingin saat diinjak. Ini termasuk relatif karena ada beberapa orang yang menyukai lantai yang dingin, jadi terasa adem ruangan. Ada yang menyukai lantai yang hangat seperti itu. Nah, licin ketika basah dan mudah retak atau pecah gitu. Itu kelebihan dan kekurangannya. Nah, bagi berikut adalah pemeliharaan lantai keramik. Pertama kita harus siapkan dulu ya peralatan kerjanya seperti mesin poles, dry and wet vacuum cleaner. Jadi dry and wet vacuum cleaner ini bisa untuk menyedot air, jadi tidak hanya menyedot debu. Lalu ada ember, lalu ada stripping pad, lalu ada chemical cleaner. Chemical cleaner kalian tahu lah pasti Wipol, Superpel seperti itu. Lalu ada sikat, ada spons, ada stick mop. Stick mop itu bahasa kerennya pelan. Kosongkan dan bersihkan area kerja nih, langkah pertama kalian. Kalau kalian mau membersihkan itu, kosongkan dan bersihkan area kerja ya. Sebelum dipel itu pasti rata-rata orang kan menyapu dulu ya, supaya debunya juga nggak menumpuk ketika terkena air. Seperti itu. Lalu ada vakum atau sapu lantai dulu ya, tadi yang sudah saya jelaskan. Terus basahi lantai secara merata dan aplikasikan chemical cleaner, tunggu selama 5 menit, lakukan brushing. Tapi kalau orang-orang jarang ya melakukan penyikatan, dia langsung pel aja menggunakan stick mop ya. Tapi lebih baik memang dilakukan penyikatan dulu, brushing seperti itu. Lalu ada lakukan pembersihan menyeluruh dengan mesin poles dan sikat seperti di video awal tadi yang sudah saya tahu, yang sudah saya tampilkan. Lalu setelah itu gunakan wet vacuum cleaner untuk menghisap residu kotoran-kotoran lantai. Ya, jadi kalau misalkan kan ada sisa-sisa dari bekas pelannya atau brushingnya yang masih ada di pojok-pojok ruangan, di pojok-pojok lantai itu bisa diakali, bisa dibersihkan secara inilah secara maksimal, secara menyeluruh menggunakan mesin apa menggunakan wet vacuum cleaner. Lalu pel, nah, seperti itu. Nah, berikutnya setelah kita membahas lantai keramik, berikutnya lantai yang kedua itu kita ada lantai granit ya. Nih, contohnya lantai granit. Ya warnanya sama ya. Rata-rata tuh granit warna hitam. Nah, lantai granit ini adalah jenis lantai yang terbuat dari batu granit alami yang dipotong dan dipoles hingga memiliki permukaan yang halus dan mengkilap. Jadi, lantai ini terbuat dari batu alam tanpa ada pengolahan apapun yang mengolah itu alam sendiri. Nah, dia jadi batu granit ini tuh besar ukurannya seperti tebing-tebingan, lalu dipotong menjadi beberapa bagian, dipotong lagi menjadi bagian lebih kecil lagi dan terbentuklah granit setelah melakukan proses pemolesan seperti itu, proses yang panjang lah dan akhirnya terbentuklah lantai seperti ini. Jadi motif-motif dari granit ini ya, kalau dari granit alami ini bukan dikasih cat atau dilukis enggak ini memang motif alami dari batuan granitnya tersebut. Nah, granit ini dikenal sangat kuat dan tahan lama ya karena dia batu alam. Dia terbuat dari magma atau lava dari isi perut bumi ya, cairan lahar itu yang
akhirnya membeku ketika dia lahar, lahar itu ketika dia mengalir atau dalam isi bumi itu kan bercampur dengan mineral dengan bebatuan lain kan. Nah itu akhirnya membuat kandungan si granit ini tuh. Kita lanjut ke lantai terakhir, ada lantai kayu atau lantai parket. Lantai kayu atau lantai parket. Lantai parket ini adalah jenis lantai yang terbuat dari potongan kayu solid atau kayu komposit yang disusun dalam pola tertentu, seperti pola segitiga, persegi, atau herringbone. Nah, lantai parket ini sering digunakan untuk ruang tamu, kamar tidur, atau area yang ingin menonjolkan keindahan kayu. Selain daripada menonjolkan keindahan kayu, area yang dipasang atau ruangan yang dipasang dengan lantai kayu parket ini, karena bahan dasarnya adalah kayu alami, maka dia menimbulkan efek dalam ruangan itu terasa hangat. Nah, kelebihannya dia tuh memberikan tampilan estetis dan alami, kayu yang berkualitas tinggi akan tahan lama dan terlihat indah ya. Beda lah pasti ada harga, ada kualitas seperti itu. Terus bertahun-tahun lantai kayu ini terasa nyaman dan hangat saat diinjak. Kekurangannya itu cenderung lebih mahal. Nah, rentan terhadap kerusakan akibat air dan kelembapan. Namanya juga kayu ya. Terus kayu ini mudah tergores atau penyok. Misalkan tertimpa barbel nih, barbel besi seberat 20 kilo misalnya. Jatuh ke lantai kayu, itu bisa penyok atau bahkan bikin pecah. Dan dia juga mudah tergores. Perawatannya, caranya adalah bersihkan area-area pembersihan dengan sapu, pel lantai, dan lakukan sealer menggunakan cairan parket polis ya atau cairan untuk mempoles kayu parket. Aplikasikan secara merata dan tipis dengan stick mop. Jadi nggak perlu tebal-tebal, tipis aja cukup. Dan keringkan dengan 15 sampai 20 menit. Seperti itu. Nah, ini ada penugasan dari saya untuk kalian dicari jawabannya. Nanti saya kasih waktu 10 menit. Yang saya panggil namanya maju ke depan nanti. Kalau bisa mengumpulkan ke saya. Oke, segitu saja penjelasan dari saya terkait terkait penjelasan materi perawatan pemeliharaan lantai ya. Semoga bisa dipahami, bisa dimengerti, dan kalian bisa menganalisa lagi beberapa jenis-jenis lantai dan cara perawatannya, kelebihan dan kekurangannya. Karena bagaimanapun kalian harus mengetahui praktik teknik perawatan gedung ini. Karena kalian nanti akan, misalkan kalian punya rumah, kalian nggak mungkin dong kalau kalian nggak tahu perawatan lantainya gitu kan. Seperti itu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, segitu saya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.